Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat diijabah doa. 1. Harus memohon taat dan beriman. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Fal yastajibuli. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah 186. Pada kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada yang mengeraskan suara dalam berdoa. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, irba'u ala anfusikum. Hai manusia, kasihanilah dirimu. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan gaib. Innakum tad'una sami'an qariban. Sesungguhnya kamu berdoa kepada yang maha mendengar dan maha dekat. Wa huwa ma'akum. Dan dia selalu bersama kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, rendah diri, rendah suara, dan rasa takut. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil guduwi wal asali wala takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Yang ketiga, husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ana inda dhani abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni fa in dzakaroni fi nafsihi dzakaratuhu fi nafsi wa in dzakaroni fi mala'in dzakaratuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Allah Ta'ala berfirman, aku pada sangkaan hambaku dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, aku mengingatnya pada zatku. Jika ia menyebutku di kalangan orang banyak, aku menyebutnya di kalangan orang banyak yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya ba'an, sedepa. Jika ia mendatangiku dengan jalan kaki, aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, sabar. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ia telah bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, doa kamu akan diijabah selama ia tidak minta segera. Yaqulu da'autu falam yustajab li, ia berkata, aku telah berdoa tapi belum diijabah. Hadis riwayat Bukhari. An Jabirin qala, dari Jabir ia telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ia bersabda, ma min adin yad'u bi du'ain illa atahullahu ma sa'ala au kaffa anhu minas su'i mithlahu malam yad'u bi ithmin au qati'ati rahimin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pemohon pun yang berdoa kecuali Allah akan mendatangkan apa yang ia minta atau ditahan darinya malapetaka yang sebanding selama ia tidak berdoa dengan dosa atau memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai hasan. Dalam hadis yang diriwayatkan Ishaq bin Rahawai disebutkan atau diampuni dosa-dosanya. Selain memenuhi syarat di atas, ada beberapa tempat atau makanul ijabah. Tempat-tempat tersebut adalah di tempat syafat, di masjid, Sofa, Marwah, Arafah, Muzdalifah. Waktu diijabah doa atau saatul ijabah yaitu di saat sujud dalam salat, sebelum salam, setelah tasyahud, ketika saum, ketika iftar berbuka puasa hari Jumat, antara azan dan iqamah, waktu safar, waktu di Arafah, waktu sahur, sebelum matahari terbenam, saat gerhana pada bulan Ramadan, serta waktu ibadah haji. Adapun orang yang diijabah doanya adalah ibu, bapak, orang yang dizolimi, orang yang saum, musafir, musalli, orang yang baru pulang haji, dan orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.